Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami kelompok 1 Sejarah Australia, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan dosen pengampu Ibu Eko Ribawati MPD. Saya bersama rekan saya Via Afia dan juga Fahri Ramliza akan menjelaskan bagaimana awal mula perkembangan masyarakat Australia. Australia adalah sebuah negara tetangga Indonesia, di mana Australia adalah negara terbesar, terluas, dan termaju se-Asia Tenggara. Sebagai sebuah negara yang sama-sama pernah menganyam penjajahan, namun nyatanya Australia dan Indonesia memiliki perkembangan yang sangat berbeda. Australia yang kita kenal seperti sekarang ini adalah sebuah negara yang maju. Namun tahukah teman-teman, ternyata Australia tidak mendapatkan kemajuan ini secara instan dan tiba-tiba. Kemajuan bangsa Australia dimulai sejak abad ke-18, di mana ketika bangsa Barat mulai menduduki Australia, lebih tepatnya adalah koloni Inggris yang dipimpin oleh Arthur Phillip. Sebelum datangnya bangsa Barat ke Australia, suku Australia yang disebut oleh kebanyakan peneliti sebagai suku aborigin adalah masyarakat yang primitif, tradisional, terbelakang, bahkan disebut sebagai masyarakat yang barbar. Untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui karakteristik suku masyarakat aborigin, yuk kita sama-sama simak video ini. Setelah menonton video tadi, pastinya teman-teman sudah mengetahui bagaimana karakteristik masyarakat aborigin. Tahukah teman-teman bahwa masyarakat aborigin diperkirakan sudah ada sekitar 40-70 ribu tahun yang lalu. Dan menurut Clark, nenek moyang masyarakat aborigin diperkirakan sudah ada sejak zaman glasial, di mana diperkirakan sudah ada sejak 25.000 tahun sebelum Masehi sudah mendiami wilayah Australia. Nah guys, menurut Elkim dikutip dari buku Julius Siboro menyebutkan bahwa masyarakat aborigin masuk ke dalam ras Australoid meskipun memiliki kemiripan ciri fisik seperti ras Negroid di Afrika dan juga Papua, yaitu memiliki karakteristik seperti kulit hampir kehitaman, rambut ikal, dan juga memiliki postur tubuh yang tidak terlalu tinggi. Masyarakat aborigin mengenal sistem kepercayaan yang disebut sebagai dream time atau mempercayai roh nenek moyang atau leluhur mereka. Mereka percaya bahwa nenek moyang tidak meninggal begitu saja, tetapi setelah meninggal mereka berubah wujud menjadi sebuah benda-benda atau sesuatu yang berada di sekitar mereka seperti hewan, batu, sungai, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat aborigin sangat mengenal atau menjaga alamnya dengan baik. Mengenai sistem sosial dan juga kebudayaan suku aborigin adalah suku yang hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Meskipun sebagian dari mereka sudah hidup secara menetap, mereka mencari makan dengan cara berburu dan meramu. Oleh karena itu, masyarakat suku aborigin sudah mengenal sistem peralatan hidup seperti bumerang dan juga anak panah untuk berburu. Masyarakat aborigin ternyata tidak memiliki satu karakteristik saja loh. Ternyata masyarakat aborigin memiliki beberapa karakteristik. Bahkan aborigin pesisir dengan aborigin pedalaman memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu dari segi bahasa dan juga kultur budaya. Penemuan Australia oleh pelaut-pelaut Eropa. Pengertian Terra Australis Incognita merupakan sebutan dari tanah selatan yang tidak diketahui dalam bahasa Latin. Pada abad ke-15 hingga 18 Masehi, benua ini hanyalah khayalan karena tidak diketahui dan tidak digambarkan di berbagai peta Eropa. Benua yang tidak diketahui ini diperkenalkan oleh Aristoteles yang dikembangkan oleh Ptolemus, seorang kartografer Yunani abad ke-1 Masehi yang meyakini bahwa Samudra Hindia dibatasi oleh sebuah daratan di selatan. Daerahnya jauh lebih besar dibanding Amerika yang sebenarnya, bahkan mencapai Samudra Pasifik.
Selandia Baru yang ditemukan oleh Abel Tasman pada 1642 juga dianggap sebagai bagian dari benua ini. Selanjutnya, penemuan benua Australia oleh bangsa Belanda. Penemuan Australia dilakukan oleh Drake Hartogs. Ia berhasil mendarat di Australia di pulau kecil yang bernama Hartogs Island. Keberhasilan Hartog membuat para pelaut Belanda ingin mengunjungi Australia. Salah satu pelaut yang datang setelah Hartog adalah Abel Tasman. Ia menemukan pulau Van Diemen Island atau Tasmania. Setelah pelayaran Abel Tasman, bangsa Belanda menjuluki Australia dengan nama New Holland. Selanjutnya, penemuan benua Australia oleh bangsa Inggris. Penemuan benua Australia dilakukan oleh James Cook. Pada tanggal 26 Agustus 1786, James Cook berhasil mendarat di Tahiti. Pada tanggal 8 Oktober 1768, James Cook berhasil mendarat di New Zealand. Pada April 1770, James Cook meninggalkan New Zealand dan menuju Van Diemen Island. Namun ia gagal karena saat itu ombak sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan dia mendarat di Australia, di perbatasan New South Wales dan Victoria.